sebatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Shalom alaihim, saudaraku para kekasih Kristus. Senang rasanya dapat kembali menyapa saudara semuanya melalui kesempatan kali ini, dan kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dan selalu menyertai kita semua. Haleluya. Saudaraku para kekasih Kristus, kita tidak bisa memungkiri bahwa keadaan dunia semakin hari semakin tidak baik. Persaingan hidup antar insani semakin berat. Kebutuhan hidup juga yang semakin naik dari hari ke hari. Bahkan kalau kita mau melihat, kejahatan manusia pun semakin merajalela. Kita dapat melihatnya melalui media-media yang ada. Itu yang terekam oleh media. Bagaimana dengan yang tidak terekam? Tentu juga tidak kalah banyaknya. Kita takkan mampu menghadapi segala sesuatunya apabila kita bersandar pada kekuatan kita sendiri. Itulah sebabnya Rasul Paulus mendorong kita semua orang yang percaya untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Seperti tertulis di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Demikian yang Rasul Paulus sampaikan. Saudaraku para kekasih Kristus, sebuah pohon akan tegak berdiri di tengah terpaan angin apabila akarnya semakin merambat ke dalam. Hal ini pun juga ditekankan oleh Rasul Paulus dalam Kolose pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini, iblis semakin gencar melancarkan serangannya. Dan untuk menghadapi serangan iblis, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata dari Tuhan agar kita dapat bertahan melawan si iblis. Salah satu senjata dari Tuhan yang dapat kita gunakan atau perlengkapan senjata rohani yang dapat kita gunakan adalah perisai iman. Seperti yang tertulis di dalam Efesus pasal 6 ayat 16. Dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Mengapa iman yang ditekankan oleh Rasul Paulus diibaratkan seperti perisai? Saudaraku yang terkasih, perisai apabila kita melihat kebiasaan tentara Romawi pada zaman dahulu, perisai yang mereka pakai ukurannya itu luar biasa. Tingginya bisa mencapai 1,3 meter dan lebarnya kurang lebih 1 meter. Perisai ini yang sering dipakai oleh tentara Romawi disebut scutum. Terbuat dari kayu yang dikelilingi lapisan baja dengan logam di tengahnya. Ini adalah senjata yang harus dimiliki oleh seorang tentara untuk mempertahankan diri, yaitu diangkat untuk melindungi bagian tubuhnya, khususnya wajah, dan dihantamkan kepada lawan sebagai mekanisme pertahanan diri. Demikian juga kita pun membutuhkan perisai iman untuk mempertahankan diri kita dari setiap godaan si jahat. Lalu kapan kita harus menggunakan perisai iman? Tentu di segala keadaan. Inilah iman yang tidak terpengaruh oleh situasi atau kondisi apapun.
Seburuk apapun keadaan dan seberat apapun tantangan di dalam kehidupan kita, tetaplah memakai perisai iman itu kepada diri kita dengan cara beriman kepada Tuhan. Iman kita sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin karena kuasa Tuhan. Iman sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Dan dengan iman pula kita dapat mematahkan setiap serangan-serangan yang dilancarkan oleh si iblis. Kita diberikan nasihat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Milikilah iman yang teguh supaya kita mampu bertahan di tengah goncangan dunia dan mampu mengalahkan musuh yang tidak lain adalah iblis. Saudaraku yang terkasih, ketika kita sudah belajar bagaimana kita diberikan nasihat untuk semakin menguatkan iman kita, maka terus merawat iman kita dan kita gunakan iman sebagai perisai untuk menghadapi setiap hal, setiap peristiwa, setiap ujian dari Tuhan, bahkan setiap pencobaan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu hal ada tertulis di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Demikian saudaraku para kekasih Kristus, supaya kita dimampukan untuk terus merawat iman kita dan tentunya untuk mengaplikasikan iman kita, mewujud nyatakan iman kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kita mohon pertolongan kepada Tuhan melalui doa saya hantarkan. Bapa yang penuh kasih, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, saat ini kami datang ke hadirat Tuhan yang kudus, mengakui segala dosa-dosa kami, mengakui segala kelemahan kami, dan kami mengakui bahwa kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, izinkan kami memohon supaya Tuhan berkenan mengampuni setiap kesalahan kami yang sudah kami lakukan sampai kesempatan ini, dan kami ingin memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menuntun kami supaya kami dapat mewujud nyatakan iman kami di dalam kesetiaan hidup kami pada Tuhan, dan kami dapat mewujudkan iman kami dalam langkah nyata di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Bagaimana iman kami dapat kami wujudkan melalui cinta kasih yang kami bagikan kepada sesama kami, melalui kesetiaan kami kepada Tuhan, dan melalui semangat yang membara untuk menghadapi setiap persoalan kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, dan kami yakin di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanlah yang akan selalu menopang kami, dan Tuhanlah yang akan terus membangunkan kami jikalau kami terjatuh. Dan Tuhanlah yang akan menemani kami ketika kami merasa sendiri, ketika kami merasa kesepian. Dan Tuhanlah yang menguatkan kami ketika kami merasa lemah tak berdaya. Kami ingin mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan yang sudah kami nikmati sampai dengan detik ini. Dan kami mohon penyertaan Tuhan sampai seterusnya kami ingin berserah pada Tuhan. Kami yakin kasih karunia Tuhan ada bagi kami orang-orang yang setia dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang terus membimbing kami, memberikan terang di jalan yang harus kami lalui. Dan saat ini kami ingin menyerahkan permohonan kami ini dalam tangan kuasa Tuhan, dan hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ingin terus mengucap syukur. Amin.
Demikian saudaraku, para kekasih Kristus, kiranya sapaan rohani ini semakin menguatkan kita dan menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu